sekarang masih nggak tahu besoknya. Oh, iya, Bu. Masih bisa. Matur suwun nggih, Bu. Saran-saran dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, peninggalan masa lalu Mataram kuno. Inilah Candi Arjuna. Sekarang saya sudah memasuki salah satu wisata buatan di dataran tinggi Dieng, tepatnya di kawasan wisata Candi Arjuna. Tiketnya udah satu paket sama Kawasi Kidang ya? Oh ya. Oh, si Gidang ya. Makasih. Oke. Sekian dulu. Dengan tiket masuk yang murah, hanya 20.000, sudah untuk satu paket kawasan Candi Arjuna dan Kawasi Kidang. Suasananya pun masih sepi, dan kondisi di kawasan ini mungkin baru saja diguyur oleh hujan. Terlihat dari jalannya yang terdapat genangan air. Oke, sekarang saya sudah masuk kawasan wisata Candi Arjuna. Karena tadi mau ke Bukit Sikunir, kabutnya tebal jadi langsung ke Candi Arjuna. Candi Arjuna ini merupakan salah satu bangunan candi di kompleks percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Jadi sebelum masuk kita dikasih sarung ini ya untuk dipakai. Di komplek ini juga terdapat beberapa candi, seperti Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Sebenarnya di kawasan wisata ini juga ada seseorang yang menawarkan diri untuk menjadi pemandu, untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Candi Arjuna ini. Tapi karena saya hanya melihat ada satu orang saja, dan juga sedang menjelaskan ke pengunjung lain, saya pun tidak sempat meminta pemandu tersebut untuk menjelaskan kepada saya. Jadi di Candi Arjuna ini terdapat beberapa candi juga. Salah satunya ini, Candi Sembadra, yang terletak paling ujung. Candi Sembadra sepintas terlihat seperti bangunan bertingkat karena atapnya berbentuk kubus yang ukurannya hampir sama besar dengan ukuran tubuhnya. Penamaan Candi Sembadra sesuai dengan nama dalam tradisi pewayangan Jawa adalah Sembadra atau Dewi Subadra atau sosok perempuan yang dipersunting Arjuna. Setelah itu ada ini candi yang tengah, Candi Puntadewa. Candi ini juga dikenal sebagai kakak pertama para Pandawa 5.
sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah pewayangan Mahabharata. Candi Puntadewa memiliki bangunan yang megah dan sangat menarik, menjulang tinggi. Candi ini juga merupakan candi favorit para umat beragama Hindu sejak masa era Wangsa Sanjaya. Candi Serikandi terletak di selatan Candi Arjuna atau berada di antara Candi Arjuna dan Candi Puntadewa. Dena candi ini berbentuk bujur sangkar, yang bagian batur candi tidak memiliki hiasan atau penampil, sedangkan bagian depan candi posisinya agak menjorok keluar, yang berfungsi sebagai pintu masuk candi. Dan yang paling ujung itu, mari kita lihat. Dan juga Candi Semar. Candi ini terletak berhadapan dengan Candi Arjuna. Seperti candi-candi lainnya, Candi Semar ini memiliki kaki tubuh dan atap. Alas kaki candi dan alas tubuh candi dihias dengan berbingkaian. Candi ini memiliki ukuran yang kecil, dengan tena persegi panjang dan berfungsi sebagai candi pendamping candi utama, yaitu Candi Arjuna. Candi ini memiliki 9 jendela berupa lubang, berfungsi sebagai ventilasi candi. Dan yang terakhir ada Candi Arjuna. Candi Arjuna menghadap ke arah barat, di mana terdapat tangga menuju pintu masuk candi, yang berada di bagian barat candi. Jadi di Candi Arjuna ini bukan hanya terdapat Candi Arjuna ini, tapi juga ada beberapa candi yang lain. Sebutkan. Ada 5 candi. Salah satunya yaitu Candi Arjuna, yang menjadi nama dari wisata ini, sama yang kecil ini namanya Candi Semar. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di komplek tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Asal mula nama candi ini sendiri berasal dari masyarakat sekitar yang memberi nama candi ini dengan nama toko pewayangan, yaitu Mahabharata. Oke, sekarang saya mau kembali ke penginapan. Rencana sih mau ke Bukit Skuter, tapi karena ini sekarang kabutnya sudah turun semua, jadi ya pasti kalau ke Bukit Skuter view-nya nggak kelihatan ya, karena kabutnya ini mulai turun. Full kabut. Jadi kita ke penginapan dulu. Nanti untuk tujuan selanjutnya masih dipikir-pikir. Jengkal guys. Yang awalnya tadi di Candi Arjuna tidak ada kabut, sekarang ketika kita mau pulang full kabut. Jadi tak kelihatan apa-apa ya. Full. Padahal sekarang pukul 9. Karena memang cuaca musim hujan, jadi ya harus menerima karena kabut. Setelah lumayan lama saya menikmati kawasan wisata Candi Arjuna, tiba-tiba kabut pun mulai turun dan saya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Seperti kawasan wisata pada umumnya, selalu ada toko yang berjualan makanan dan souvenir oleh-oleh khas daerah tersebut. Ya tak yo. Wis numpak Grab lah. Nek urip dhewe. Dan ketika melewati salah satu toko, saya melihat ada jajanan yang penyajiannya asing bagi saya.
Dan saya pun segera menghampirinya dan mencoba membeli jajanan tersebut. Bu, tumbas bu. Iya bu. Coba dulu. Ini apa ini guys? Dan ternyata jajanan yang asing bagi saya tersebut merupakan kentang goreng yang digoreng beserta kulitnya. Tapi berbeda, yaitu ada pemberian karamel dan bumbu-bumbu yang lain pada saat kentang digoreng. Karamel itu memang apa dikit. Lagi ya. Nih, pedas manis, asin. Dan setelah saya mencicipinya, ternyata rasanya pun unik. Ada perpaduan antara rasa manis, pedas, dan asin yang membuat cita rasa sendiri di kentang ini. Mau duduk sini atau bawah pula? Bawah. Ini aja nggak apa. Oh, tadi ini aja. Ini jamur bu ya? Ini jamur boleh nyoba, ada bayam juga. Ayam kaki. Ini punya bayam boleh. Yang penting ya ini nanti. Mana sih? Alhamdulillah saya ini kalau segini saya makan saya nggak selama saya hidup cukup, masih cari terus, nggak tahu umur saya sekarang masih nggak tahu besoknya. Oh, iya, Bu. Mumpung masih bisa Matur suwun jadi bu. saran-saran dahar mboten napa-napa, mboten ning jenengan mawon. Nah, Dikasih ini yang ibunya ya? beli. Kalau yang beli Gratis ya beli, cuma-cuma. kalau yang Jika saya sedang menunggu pesanan saya, yaitu kentang goreng, tiba-tiba ibu penjualnya pun memberikan saya jajanan yang beliau jual, yaitu keripik bayam. Ya kentang bu ya? ini kentang masih dingin, jangan dulu. Tahu tempe 1000-an dingin, tapi kan itu kan kemarin sore. Kalau ini lah baru. Nah, mau pakai plastik? Nggak usah. Nggak usah Bu. bu. Oke, kita sekarang mau cobain kentang. Ini rasanya manis ya, dikasih bumbu. Cuman kulitnya nggak pakai dikupas, bisa langsung dimakan dengan suasana embun dan gerimis rintik-rintik. Dengan harga yang cukup murah, seporsinya cuma Rp10.000, saya sudah bisa mendapatkan kentang goreng satu porsi dengan bumbu-bumbu dengan cita rasa khas Dieng. Satu porsi 10.000. Jangan lupa like, Sama ini dikasih subscribe, punya. dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update-update video dari saya.